Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Riko Sentiono. Ya, hari ini kita mau adain sebuah games, guys. Jadi kebetulan kemarin itu, oh ya sebelumnya kenalkan, ini pacar saya namanya Emilia. Nah, kita lanjut lagi. Kemarin kita itu habis anniversary, jadi hari ini kita mau buat ya semacam games lah, buat ngisi kekosongan. Anggapannya quarantine days ya. Kita ngisi itu, kita isinya dengan games tadi. Oke, kita langsung aja kita cek video ini. Oke, kita mulai ya. Jadi ini ada 20 pertanyaan yang akan diundi pakai roulette. Nanti pertanyaan terpilih akan kita jawab berdua. Tapi harus jujur ya, janji ya. Jujur ya, harus jujur. Oke. Pertanyaan pertama. Agak ngeheng guys. Apa yang pertama? Sebutkan momen paling memalukan yang pernah kamu alami. Emilia dulu. Momen paling memalukan. Kayaknya ini nih pas SD. Jadi kayak masih kelas 2 SD atau kelas 1 SD ya, lupa lah, masih kecil lah intinya. Kan aku ke sebuah restoran, terus aku ke toilet. Nah pas aku balik dari toilet, aku ketemu om-om di jalan, tapi dia mau menghubungi aku. Nah itu aku kira papa, jadi dari belakang tuh aku peluk gitu dan bilang papa, terus omnya noleh dan dia bilang bukan, papamu di sana kayaknya. Habis itu udah aku malu pol, terus aku nangis. Umur berapa itu? Ya kelas 1 atau kelas 2 SD, pokoknya masih kecil lah. Kelas 2 SD ya? Oh, itu nggak dibawa pulang sama om ya? Enggak. Kalau kamu? Kalau aku, jadi dulu tuh waktu aku kelas 9 SMP, waktu itu kita zamannya sepeda ontel, sepeda engkol ya. Nah itu waktu itu saya dari rumah mau ke warnet di jalan di Surabaya. Aku kayuh dengan cepat sambil nyanyi. Kalau nggak salah waktu itu lagu Sheila on Seven atau apa ya? Bukan Sheila on Seven, tapi bukalah semangat pagi. Nah, posisi itu aku pagi hari Minggu di hari. Nah, waktu nyanyi itu waktu lagi malam ada lawer masuk. Nah, sempet nyangkut di tenggorokan, tapi untungnya keluar langsung, diem nggak nyanyi sampai ke warnet. Aku ceritain ke temenku yang waktu SMP itu, dan dia yang ngakak-ngakak sih. Aduh, oke, awkward banget tuh. Rasanya lalat gimana? Manis pedes asin. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Jeng jeng. Belum ya? Bagus kayaknya. Selama 1 tahun ini, pengalaman berkesan apa yang pernah dilakukan sama pasangan? Siapa? Gua dulu. Ya. Aku dulu. Kalau aku, jadi tepat kemarin di akhir tahun, aku sama Emil tuh bisa liburan bareng sama keluarga dia juga di Australia. Itu salah satu momen yang paling aku ingat, paling terkesan. Apalagi kurang lebih kita di sana itu kurang lebih berapa? 1 minggu ya. Kita ya 9 hari lah. Ya kurang lebih 9 hari. Dan di tiap harinya itu kita kumpul terus teman-teman. Kita ketemu terus dari pagi ketemu malam, dari subuh ketemu malam, di pesawat dia tidur, kita ngorok, ya kita makan bareng. Ya itu sangat berkesan sih buat aku. Mungkin itu sih yang kalau buat aku ya. Kalau kamu? Kalau aku punya 2 momen. Yang pertama itu bener pas di Australia, kebetulan tuh pas ulang tahunku. Ulang tahun pertama kayaknya di luar negeri, dan terus dapat ini cincin. Terus yang kedua, pertama kalinya aku nangis di hari Valentine karena dikasih 100 bunga dalam 1 buket yang gede.
Waktu itu dibohongi sih, katanya nggak ada kado. Terus tiba-tiba terakhir terus mau pulang, dikasih buket gede, terus nangis. Pengalaman pertama aku nangis. Oke. Wah gitu loh. Oke, next. Terus pertanyaan ketiga. Jeng. Oh, ini kayaknya agak nyambung. Traveling atau di rumah? Sebutkan alasannya. Kamu dulu, nanti kan habis aku. Aku sih pada dasarnya itu seneng kelayakan, jadi aku milih keluar. Tapi kalau di masa-masa sekarang bahaya kayaknya, jadi yang di rumah. Di rumah aja. Oke, kelayakan terus. Kamu oke. Sama lu. Iya. Oke, kalau aku sih memang dasarnya travelers, petualang. Dari kecil ya pasti traveling lah. Di rumah gak zaman guys. Oke, kita lanjut. Tapi sekarang kamu harus stay di rumah. Ya sekarang karantina ya. Kena pemerintah kita nanti. Menurutmu gimana gambaran kamu 5 tahun dari sekarang? Gambaranku dalam 5 tahun ini. Malah ke depan. Kamu udah jadi apa? Dari 5 tahun yang kemarin. Nah, maksudku kan 2020, 2025 kira-kira kamu udah jadi orang seperti apa? Ya puji Tuhan, aku bersyukur ya. Bukannya berharap, bukannya memiliki impian yang terlalu tinggi, tapi kalau di flashback dari 5 tahun yang sebelumnya itu aku udah merasa jenjang cukup tinggi. Nah kalau dibilang dari sekarang ke 5 tahun yang selanjutnya ya lebih tinggi lagi ya, harusnya bisa beli Fortuner, punya rumah, punya usaha lah, nambah usaha lagi ya, mungkin gitu ya. Tapi kalau nambah usaha kan kamu juga yang mau kan? Iya, dapat duit. Duit. Kalau aku 5 tahun dari sekarang, kayaknya mungkin sudah ganti status dari Miss jadi Mrs. Aku juga kayak gitu maksudnya. Terus punya usaha sendiri. Terus aku pengen 5 tahun lagi perutku rata, six pack. Impossible. Gitu ya. Oke, lanjut. Next apa tuh? Wah, ini agak pilih pacaran sama Emilia atau Amanda Cerny. Wah, ini pertanyaan buat kamu berarti. Dan aku gak kenal kok. Emilia atau Amanda Cerny? Amanda Cerny atau Emilia ya? Emilia lah. Soalnya ada orangnya. Enggak ya, soalnya kita realistis aja. Amanda Cerny memang dia ya, aku suka idola dia, tapi kalau over kayaknya terlalu fanatik no lah. Kita biar realistis, Emilia. Malu. Ya iya. Terus deng. sebutkan hal paling lucu yang pernah dilakukan pasangan. Wah. Aduh, apaan tuh? Kamu dulu berarti ya. Tadi kan habis aku. Hal yang paling lucu dilakukan pasangan. Oh, ingat. Jadi waktu itu mau servis mobil. Terus mobilku Toyota waktu itu. Toyota kan ya. Terus kita masuk ke dealer Honda. Terus tapi kita nggak sadar gitu karena dia kan pasrah-pasrah aja. Terus aku juga berdebetan soalnya iya. Dealernya. Terus aku ya udah belok-belok aja. Terus dia dengan PD-nya, walaupun di sekitar kita itu semua mobil Honda, dia turun terus tanya ke mbaknya, "Mbak, ini masuknya lewat mana?"
Terus ya terus mbaknya bilang, ini kayaknya bukan dealer Toyota, bukan servis resminya Toyota, ini kan punya Honda gitu. Sumpah itu langsung malu banget aku. Langsung, aduh, langsung kembaliin kartusnya, kita berangkat cus langsung tanpa basa-basi. Aku Kalau nggak pernah memalukan, aku apa ya? nggak ada Kalau memalukan. apa ya? Kalau dia, apa ya? Kalau dia ya? Aku nggak pernah memalukan, maaf ya. Hmm, hmm, apaan ya? Oh, kapan lalu kita sempat guyonan di mobil kan. Saking ngekelnya waktu guyonan itu, Aku ngapain? kapan lalu tuh kita sampai ngokel-ngokel, sampai terbang-bang bener, sampai ya ketawa terus. Tiba-tiba tahu-tahu ada suara, tut gitu. Ternyata dari salah satu orang dari kita guys, keluarin sesuatu, tut gitu. Ya aku nggak sebutin sih orangnya, aku nggak sebutin ke orangnya. Oke, never mind. Terus ya, apa makanan kesukaanmu dan kenapa suka itu? Makanan kesukaanku ya, satu apa dua ini yang disebutkan? Satu lah. Satu ya, dua deh, dua. Ya 2. Kalau yang paling yang pertama aku suka tuh chicken curry ya. Curry ini aku soalnya sering lihat, aku kebetulan tuh suka lihat film apa ya, Doraemon ya, Naruto ya, apa anime. Ada segmennya yang dia ngeliatin waktu Mama Nobita tuh nuangin curry tuh, itu legit banget kayaknya. Itu lalu waktu di segmen Naruto itu dia suka makan apa ya, kayak ramen terus, tapi juga banyak momen yang waktu saya lihat itu dia nuangin ini curry Jepang, bukan curry Indonesia ya. Kalau curry Jepang itu dia apa ya, super kental. Mungkin kalian yang di circle aku, yang di sekitar aku pasti sering jumpain aku makan curry. Yang kedua, aku tuh juga suka makan apa, coba Nasi goreng. ya, betul banget. Rasanya hampir tiap 2 hari sekali atau tiap hari itu pasti ada menu nasi goreng guys. Entah itu di rumah, entah itu dimakan di luar, pasti beli. Dan yang paling favorit itu nasi gorengnya ada di namanya Indorasa. Itu ada di Simpang Darmo, kalian harus coba. Kamu itu nanti. endorse-nya Pak Indo. Oh, nggak ada sponsor ya. no sponsor. Aku. Kalau kamu coba, apa? Tebak. Kalau kamu apa? Buah mungkin? Buah tuh makanan wajib, tapi nggak favorit sih. Iya, berhubungan dengan buah aku suka rujak manis nomor 1. Terus nomor 2 aku suka bakso. Bakso tuh aku suka sekali. Ini ada nih bakso ketinggalan. Ini makan bakso. Oke. Ini ada bakso ketinggalannya nih. Enggak. Ayo next. Next. Oh ini, mana nih bagus. Apa itu? Apa impian terbesarmu dalam hidup yang belum terwujud? Emilia dulu. Impian terbesar, punya usaha sendiri, terus nikah mungkin. Kalau itu kan tahun depan kita married. Amin. Udah. Baca. Sekali. Kalau impianku ya, yang satu pertama, oke lah, kalau married itu kita udah ada planning sih, tahun depan kita bakal married. Doakan aja ya guys. Amin. Lalu yang paling penting itu orang tua ya. Kita harus
balas budi mereka yang udah membesarkan kita, yang udah memberi makan kita. Kita harus bisa membalas budi mereka yang telah membesarkan, merawat. Kita harus bisa membuat mereka itu lebih nyaman di kehidupan masa tuanya, lebih tentram. Yang ya minimal mereka bisa nyantai lah. Yang kedua, saya pengen nanti ketika udah di fase married, dikasih harta, bisa usahanya lebih berkembang, nggak di satu usaha aja tapi bisa multi usaha. Lalu kita bisa membantu orang-orang lain ya yang nggak bisa dapat kerja, kita bisa kasih lowongan. Ya mungkin itu impian besar ya, nggak ada salahnya kita bermimpi kan guys. Amin. Terus lanjut ya. Ini udah pertanyaan ke berapa ya? Nggak tahu, masih banyak. Masih banyak ya. Oh, aduh, ini kamu dulu yang jawab ya. Pernah pup di celana nggak pas udah gede? Enggak lah. Masa? Nggak pernah. Ngompol di celana aja nggak pernah, apalagi pup. Aku. Ini pup ini udah gede ini apa? Setelah remaja? Setelah lulus SD. Gitu, nggak pernah lah. Siapa juga yang pernah? Emang kamu pernah ya? Kamu pernah ya jangan-jangan? Jujur kan ya, pernah. Pernah. Jadi dia ngaku. Waktu itu kan nggak bisa ke belakang. Terus minum pencahar kan. Terus apa tuh pencahar? Itu yang buat melancarkan. Oh. Terus lancar bener. Iya, terus kan dari kamar mandi itu jalan gitu kan, terus nggak tahan, terus ya udah pup dikit. Jadinya sangat lancar ya. Pup dikit. Dikit ya. Tahu nggak ini kan? Ih. Nggak apa-apa lah. Gak apa-apa, yang penting nggak bau nggak tuh? Nggak. Oh nggak ya? Nggak lah. Tapi tetap Bau mawar. menjijikan. Enggak. Lanjut ya. Oh, bagus nih. Apa pekerjaan impianmu? Impianku ya pasti jadi seorang pengusaha ya. Terus aku ini juga punya impian, salah satunya yaitu jadi motivator guys, yang suka speak di depan umum, membantu orang yang nggak bisa nyari pencerahan, yang dari zona gelap ke zona terang, lalu yang dari zona nyaman dari zona nyaman dia bisa survive. Ya karena memang dasarnya tuh aku suka ngomong, aku suka support orang, tapi semua kan kembali ke orangnya kembali masing-masing. Tapi aku kalau ditanya seperti ini ya, aku pengen jadi motivator, gitu aja sih. Jadi inspiring, bantu orang lain secara motivasi dan emosional. Gitu. Kalau kamu? Aku banyak ya. Satu udah terwujud, sekarang menjadi apoteker. Terus kedua, nggak banyak orang tahu nggak banyak orang tahu. Aku pengen jadi koki, aku pengen jadi chef. Kemarin katanya habis buat nasi gila ya? Oh iya, lumayan dong. Laku berapa? 43 porsi. Nanti bisa cek Tasty Kitchen Surabaya. Iya. Enak, sumpah enak. Itu aku pengen jadi chef. Oke. Terus ada lagi. Aku pengen jadi penulis buku. Penulis buku. Karena aku suka nulis. Kamu mau nyanyiin J.K. Rowling? Mungkin suatu hari ya, someday I will. Oke. Jadi cocok kan, kamu jadi motivator, aku jadi penulis buku. Jadi kita bisa menghabiskan masa tua kita dengan bermanfaat. Gratis satu nanti nulis bukunya guys. Iya, aku tulisin, aku dapat royalti, nggak masalah. Terus lanjut. Mati. Oh, enggak.
Apa hal yang paling kamu benci dari pasanganmu? Apa ya? Yang paling benci itu soal makan, guys. Ini nih, cewek ini nih kayak gini nih, meskipun dulunya pernah gemuk sampai sekarang udah agak kurus ya. Makanya tuh ampun. Enggak gitu kok. Ya makanya cuma nasinya separuh sih, tapi bukan 3 kali. Camilannya total bisa 5-6 kali. Hebat banget kamu ya. Kasihan. Aku 2 boleh kan? Boleh. 1, jarang mandi. Wah, Bisa tanya sehari mandi berapa kali? 1 kali kan, padahal wajarnya tuh 2 kali. sibuk. Terus kedua, boros. Gimana tuh boros tuh? Ini kayak perangkat yang digunakan di depan ini. Kan cuma pakai handphone. Boros. Pakai handphone. Sandal boros, terus HP boros. Kualitas. Boros. Kalau saya orangnya kualitas ya. Jadi bukan asal ada tapi kualitas, guys. Jadi tolong dimaklumin. No. Namanya boros. No. Tapi untungnya dia belanja tuh jarang-jarang. Jadi sekali beli mahal, udah gak usah belanja lagi. Langsung kepuk langsung sama toko. Kalau aku kan enggak, aku kan murah, tapi sering gitu loh. Oke. Terus nggak boleh gitu lagi ya, nggak boleh boros. Ya, jarang aja ya. Langsung beli tokonya. Gitu. Oke. Next. Kalau kamu dapat lotre 1 miliar, apa yang akan kamu lakukan dengan uang itu? Kamu dulu. Aku, langsung buat tempat massage sendiri. Aku kan hobi pijat, langsung buat tempat pijat sendiri, tempat spa sendiri. Terus mungkin buat usaha. Terus sisanya beli rumah lah. Cukup nggak sih? Nggak cukup ya? Udah cukup lah. Ya udah nggak usah buat tempat spa, buat usaha. Lagi di channel kita. Salah channel. Halo guys, balik lagi di channel. Salah. Loh kan gitu lagi ya. Biarkan natural aja. Halo guys, balik lagi di channel